Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Tikardana dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301009. Pada pertemuan keempat pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya yaitu passing data dari view ke controller, Laravel validation, dan pembuatan simple login. Yang pertama, ada passing data dari view ke controller yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu submit form atau AJAX request. Submit form ini merupakan proses mengirimkan data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get ataupun post yang ditentukan pada atribut metodenya. Ini adalah contoh dari submit formnya. Terus ada AJAX, Asynchronous JavaScript and XML. Request merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Ini contohnya, tapi fokus kita pada kali ini di submit form aja. Perintah pertama, buatlah sebuah function sign up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Kita pergi ke home controller, tapi kemarin saya buatnya itu pegawai controller. Sebelumnya juga saya udah buat ini. Kita tuh buat public function sign up dulu. Ini kita buat dulu di pegawai controller atau di home controllernya. Terus kita pergi ke webnya, kita buat root get sama root postnya. Sesuaikan. Ini kita buat home. Ini saya buat home. Terus yang postnya home/sign up. Terus ini nanti jangan lupa diimport. Nah, di atasnya ini index, yang untuk get-nya index. Untuk yang post, fungsinya saya buat sign up. Terus, pada bagian action, silahkan ubah menjadi berikut, lalu tambahkan CSRF di bawahnya. Bagian action itu di sini, saya juga udah ubah tadi. Ini kita copy aja, kita ikutin, terus kita tambahin CSRF ini di bawahnya. Pokoknya kita copy dua baris ini. Terus, pada function sign up, daftarkan parameter request, $request, lalu cek apakah inputan yang disubmit dapat terbaca di controller. Kita pergi lagi ke pegawai controller atau ke home controllernya. Nah, ini tuh kita apa? Kita copy aja. Di requestnya juga, ini tuh untuk mendebug. Terus kita cek. Tadi saya udah cek, berhasil. Jadi, nanti kita ulang. Home. Nah, untuk nyarinya itu kita pakai yang home dulu. Kita nggak bisa langsung ke home terus ke sign up-nya, enggak. Jadi kita pakai home dulu, nanti dari sini baru kita isi. Ini dia akan menampilkan welcome Tika, terus di sini baru kita isi namanya Tika. Email address-nya itu ya udah ini 123. Password-nya, ya, kita submit. Nah, dia akan menampilkan output-nya seperti ini. Ada nama, email, password, sesuai dengan yang di modul, seperti ini. Lalu, name, email, dan password merupakan atribut name pada inputan yang tersedia. Dia, nih, eh, di sini tertera email, password, terus tadi ada submit juga kan. Terus ada name. Name ini untuk mengisikan nama kita. Ini ada ID name required, terus ada ID email required juga, terus ada password required juga. Lalu, jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Silakan passing ke view yang baru dengan nama sign up success blade.php. Kita buat baru, ini saya tadi udah buat. Nah, tapi sebelum itu, kita copy ini ke home atau ke pegawai tadi saya buatnya. Ini kita copy si dd-nya ini kita komen aja dulu. Terus, nah ini kita copy semuanya.
Nih, di sign up suksesnya kita copy semuanya. Lalu kita coba lagi di sini. Passwordnya kita ganti. Iya, langit. Iya. Nah, dia akan menampilkan outputnya tuh seperti ini, beda kan dengan yang tadi, karena eh, ini tuh udah kita passing. Jadi, dia menampilkan output yang berbeda dengan sebelum yang kita passing tadi. Lalu, selanjutnya ada Laravel Validation. Laravel Validation ini merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Pada function sign-up yang telah dibuat sebelumnya, tambahkan baris kode berikut. Ini kita copy, kita masukin ke home atau ke pegawai controller tadi. Terus, selanjutnya, ini kita copy aja. Terus kita pindahin ke sini. Nah, eh, jadi memang umumnya request validate itu di atas, bukan di bawah. Jadi kita buat di atas. Terus tampilkan error validasi di halaman view dan posisikan di atas form sign up. Kita pergi ke home tadi. Posisikan di atas form sign up. Nah, ini tuh kita copy aja sampai end if. Terus kita masukin dia di sini. Di sini. Nah, coba kita coba ya. Kita coba ya. Di sini kita coba masuk lagi. Passwordnya itu 1234. Nah, dia akan memunculkan warning the password field must be at least 8 karakter, terus the password field format is invalid. Nah, itu terjadi karena di home controller atau di pegawai controllernya kita tuh udah buat name, email, passwordnya itu minimal 8 karakter. Terus harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, satu huruf besar, dan setidaknya itu satu angka. Nah, dengan kita memasukkan passwordnya 12345, dia tidak memenuhi kriteria ini. Jadi dia menampilkan warning. Nah, karena kita sudah tahu kenapa dia salah, kita coba masukin jika passwordnya itu jika 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 selimut 123. Nah, dia berhasil untuk menampilkan ini karena memang sudah sesuai dengan apa yang dimintanya di pegawai controller ini. Selanjutnya, kalau udah berhasil, kita pindah ke pembuatan simple login. Buatlah sebuah controller dengan nama out controller. Dia meminta controller baru. Selanjutnya kita eh, beralih ke pembuatan simple login. Yang pertama itu buatlah sebuah controller dengan nama out controller. Kita pergi ke terminal. Oke, PHP Artisan make controller apa tadi namanya? Out, out controller research. Nah, udah ada. Controller tersebut tambahkan dua function. Yang pertama itu index. Function ini bertugas untuk menampilkan view login form. Berarti kita buat di sini.
login form dot blade dot php. Setelah kita buat views baru, ini tuh login form blade.php ini semuanya di copy. Kita copy, kita masukin ke login form dot blade.php-nya. Setelah itu, login function ini bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Pada function ini, terapkan logika sebagai berikut. Terapkan validation di mana password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Jika username dan password sama dengan NIM Anda, kembali ke halaman login dengan membawa informasi sukses. Jika tidak sesuai, kembali ke halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login, tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Ini kita masuk ke out controller. Ini saya sudah buat. Jadi, kita buat public function login di bawah yang function index tadi. Ini kita copy. Ini saya copy yang request validate dari pegawai controller. Karena dia meminta harus ada 3 karakter minimal dan harus ada huruf kapital minimal 3 karakter dan harus mengandung setidaknya 1 huruf besar. Lalu, jika username dan password sama dengan NIM, Anda kembali ke halaman login dengan membawa informasi sukses. Jika tidak sesuai, kembali ke halaman login dengan membawa informasi error. Di sini saya sudah buat logikanya. Jika if request username-nya di sini saya buat ini, T11 200501, passwordnya saya buat sama juga. Terus, jika dia benar, dia akan memunculkan sukses. Jika tidak, dia akan memunculkan error. Return view login from page data. Eh, terus, di halaman login, tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Ini, di views-nya, saya udah buat di sini if errors any, div class ini alert danger. Terus, saya menggunakan for each. Nah, di sini diminta untuk gunakan function isSet untuk melakukan pengecekan apakah variabel itu tersedia atau tidak. Nah, di sini ini logika yang tadi, jika berhasil, if result success, dia akan memunculkan notif login berhasil. Jika tidak, dia akan memunculkan login gagal. Terus ini form action-nya saya buat seperti ini, root login, terus ada CSRF-nya di bawah. Nah, selanjutnya buatlah root untuk mengakses kedua function di atas. Root untuk menampilkan halaman login menggunakan metode get, terus root untuk memproses form login menggunakan metode post. Saya sudah buat juga di sini. Nah, yang get itu untuk yang out. Nih, halaman login tampil dengan mengakses URL out. Untuk yang postnya, eh, root post itu untuk yang out/login. Terus kita coba masukin. Ini kita copy dari yang di sini. Nah, login berhasil karena username dan passwordnya itu sama-sama benar, sama kedua-duanya. Coba kita buat eh, login gagal karena username-nya yang benar terus passwordnya yang salah. Jadi dia bisa menampilkan login benar dan login gagal itu. Sekian video dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.